Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindia Citra Windaningrum dari Prodi K3 kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang Failure Mode Effect Analysis atau FMEA, sebuah teknik penilaian resiko berdasarkan ISO 31010. Pemaparan kali ini berdasarkan karya Dr. Antonius Ali Joyo, Bobby Wijaya, dan Intan Jacob. ISO 31010 adalah standar internasional untuk teknik penilaian risiko. Terdiri dari 31 teknik penilaian risiko, mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, hingga evaluasi risiko. Masing-masing teknik mempunyai karakteristik tersendiri, dan beberapa teknik hanya dapat digunakan untuk identifikasi, analisis, atau evaluasi risiko. Sedangkan teknik lainnya dapat digunakan untuk lebih dari satu aspek. FMEA adalah teknik digunakan untuk meningkatkan keandalan dan keamanan proses dengan mengidentifikasi potensi mode kegagalan dalam suatu proses. Setiap mode kegagalan dinilai menggunakan 3 parameter, yaitu tingkat keparahan, kejadian, dan kemampuan deteksi. Parameter-parameter ini kemudian digabungkan untuk menentukan signifikansi kritis atau FMECA dari setiap mode kegagalan. FMEA atau FMECA dapat digunakan untuk menganalisis sistem prosedur, desain produk, praktikan produk, penyediaan layanan, atau fungsi perangkat lunak. Ini banyak digunakan di berbagai industri termasuk industri kesehatan. Langkah-langkah dalam FMEA atau FMECA antara lain: yang pertama, definisikan sasaran. Pada tahap ini, mengidentifikasi produk, proses, atau layanan yang akan dianalisis. Batasi ruang lingkup FMEA dan kumpulkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, temukan mode kegagalan. Pada tahap ini, melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi semua potensi kegagalan, baik yang umum maupun spesifik. Menggunakan teknik seperti brainstorming, diagram alur proses, dan analisis pohon kesalahan. Yang terpenting adalah melibatkan tim yang berpengalaman. Yang ketiga, analisis efek kegagalan. Menelusuri dampak dari setiap mode kegagalan, baik langsung maupun tidak langsung, mempertimbangkan dampak pada pelanggan, internal perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Klasifikasikan efek kegagalan berdasarkan tingkat keparahannya. Yang keempat, nilai tingkat keparahan. Memberikan nilai numerik untuk tingkat keparahan setiap efek kegagalan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti kerusakan pada produk, biaya perbaikan, risiko keselamatan, dan kepuasan pelanggan menggunakan skala penilaian yang konsisten dan terdokumentasi. Yang selanjutnya, nilai kemungkinan terjadinya. Memberikan nilai numerik untuk kemampuan terjadinya setiap mode kegagalan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti historis data kegagalan, desain produk, proses manufaktur, dan kontrol kualitas. Menggunakan skala penilaian yang konsisten dan terdokumentasi. Hitung RPN. RPN atau Risk Priority Number adalah nilai resiko yang dihitung dengan mengalihkan severity dengan occurrence. Nilai RPN yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih tinggi dan membutuhkan prioritas perhatian yang lebih tinggi. Selanjutnya, prioritaskan mode kegagalan. Dalam tahap ini mengurutkan mode kegagalan berdasarkan nilai RPN mereka. Fokuskan upaya pencegahan dan perbaikan pada mode kegagalan dengan nilai RPN tertinggi terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kembangkan solusi. Untuk setiap mode kegagalan, ciptakan tindakan pencegahan dan perbaikan yang efektif. Tindakan pencegahan bertujuan untuk menghilangkan akar penyebab kegagalan. Tindakan perbaikan bertujuan untuk mengurangi dampak kegagalan jika terjadi. Dokumentasikan tindakan yang diambil dan tetapkan orang yang bertanggung jawab
untuk mengimplementasinya. Dan yang terakhir, pantau dan perbarui. Pada tahap ini, memantau efektivitas tindakan yang diterapkan, melakukan review FMEA secara berkala untuk memperbarui informasi dan menyesuaikan dengan perubahan produk, proses, layanan, menggunakan data dan hasil monitoring untuk meningkatkan proses FMEA secara berkelanjutan. Baik, FMEA atau FMECA memiliki beberapa keunggulan, antara lain analisisnya yang sistematis, fokus pada proses yang memerlukan perhatian khusus, dan penerapan yang luas. Namun, hal ini juga memiliki keterbatasan seperti biaya yang tinggi dan waktu implementasi yang lama, serta kesulitan dalam menerapkannya pada sistem multilapis yang kompleks. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, FMEA atau FMECA adalah alat yang berharga untuk mencegah kegagalan dalam proses atau prosedur dengan mengidentifikasi potensi model kegagalan dan menilai tingkat keparahan, kejadian, dan kemampuan mendeteksinya. Kita dapat menentukan tingkat kritis setiap mode kegagalan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi resiko. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.